Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan berlatih ya membaca dan menerjemahkan tulisan bahasa Arab yang tanpa harokat dari buku penyempurna Kitab Al-Ajurumiyah. Ya, buku ini disusun sebagai pelengkap ya dari belajar Kitab Al-Ajurumiyah. Ya, barangkali banyak di antara kita yang telah menyelesaikan Kitab Al-Ajurumiyah ya, kitab Nahwu tingkat dasar, tapi kemudian masih belum juga bisa membaca tulisan bahasa Arab yang tanpa harokat atau Arab gundul. Padahal kan di antara tujuan kita belajar ilmu nahwu adalah ya agar kita bisa membaca tulisan Arab gundul. Nah, kenapa ya sebagian orang sudah belajar ilmu nahwu tapi belum juga bisa baca Arab gundul? Di antara penyebabnya karena kurang latihan. Nah, buku ini ya diberikan sebagai sarana latihan dan diberikan materinya itu secara bertahap. Sedikit demi sedikit ya. Dimulai dari membaca rangkaian kata gitu, kalimat ringkas, seperti itu. Ya, insya Allah mudah. Dan di buku ini sudah diberikan tips cara belajar dan mengajar ya, bisa dibaca sendiri. Jadi langsung saja kita ke bagian pertama buku ini, latihan membaca rangkaian kata dan kalimat ringkas. Latihan satunya membaca susunan jar majrur ya. Jar di sini maksudnya huruf jar dan majrur maksudnya isim majrur biharfil jar. Ini semua susunannya jar majrur ya. Jadi langsung saja saya bacakan dan artikan. Dan antum kalau bisa ya buku ini nanti ya kalau bisa kalau antum bisa beli dua ya beli dua lebih bagus lagi. Jadi yang satu nanti dicoret-coret ya diberi harokat dan diterjemahin, yang satunya lagi biarin tanpa harokat. Atau bisa juga difotokopi ya. Saya persilahkan antum untuk memfotokopi buku ini ya, yang sudah membelinya boleh difotokopi untuk sarana belajar. Langsung saja ya. Minallahi ya, minallahi dari Allah ya. Ilallahi kepada Allah. Anillahi ya, anillahi dari Allah, atau bisa juga tentang Allah, bisa juga ya. Tergantung konteks kalimatnya, karena an ini kan bisa diartikan dari, bisa juga tentang ya. Misalnya ana as'alu al-ustad an syai'in, saya bertanya kepada ustaz tentang sesuatu ya, pakai an ini. Kemudian alallahi ya, atas Allah. Fillahi ya, fi ini bisa pada Allah ya, atau fillahi atau di jalan Allah ya. Billahi ya, dengan Allah. Lillahi milik Allah atau untuk Allah ya. Wallahi demi Allah. Ya, di sini wa, di sini kita artikan demi ya, karena yang huruf jar wa ini kan bisa huruf ataf. Ya, kalau huruf ataf artinya dan, tapi kalau wa yang huruf jar artinya demi. Tallahi ya, tallahi juga demi Allah, billahi demi Allah. Ya, billahi di sini karena di sini konteksnya huruf qasam ya. Huruf waw, huruf ta, huruf ba. Ini kalau billahi ya yang sebelumnya itu bi-nya huruf jar biasa, bukan huruf qasam. Ya, dengan Allah gitu kan. Tapi kalau billahi di sini maksudnya huruf qasam. Ya, cuma nanti kalau sudah disusun jadi kalimat kita lihat nih apakah dia maknanya bi dengan ya, seperti bismillahi kan dengan ya, bukan demi gitu. Atau maknanya qasam. Nanti kita lihat dalam susunan kalimat yang panjangnya gitu. Karena ini masih hanya cuma jar majrur, nah bisa diterjemahin dengan dua sebenarnya ya. Minal masyriqi ya, dari timur, ilal maghribi ke barat, anin nabi dari nabi ya, alal kursi di atas kursi, fil masjidi di dalam masjid, bil qalami dengan pulpen, kal qamari seperti bulan, lir rasuli ya untuk rasul, rubba shaimin ya, rubba shaimin betapa banyak orang yang berpuasa ya. Rubba kalau dalam hadis ini kan rubba shaimin artinya betapa banyak. Dan rubba ini kan sudah dijelaskan ya di buku penjelasan kitab Al-Ajurumiyah. Ya, maknanya bisa dua ya. Silahkan dibaca kembali di sana. Wal asri demi masa ya, atau demi waktu asar. Wal duha demi waktu duha. Wal fajri demi waktu fajar. Tar-Rahmani ya, maksudnya demi Ar-Rahman, demi Allah yang Maha Pengasih. Min rajulin dari seorang laki-laki, ila mra'atin kepada seorang wanita
ya. Di sini dibaca ila mro'atin karena di situ pada imro'ah itu hamzah wasol ya. Kalau di tengah-tengah kata atau tengah-tengah kalimat ini nggak dibaca dia. Jadi ilam mro'atin. An syai'in tentang sesuatu ya. Ala maktabin di atas sebuah meja. Fi ghurfatin di dalam sebuah kamar. Bisikinin dengan sebuah pisau. Kal asadi seperti singa. Li syakhsin ya, li syakhsin milik seseorang. Syakhsin itu seseorang. Minal mahdi ya, dari bulayan, dari buayan dari buayan, minal mahdi ilal lahdi ke liang lahat. An umara dari Umar. Di sini umara kita baca dengan fathah karena dia isim ghairumun sharif, tanda jarnya dengan fathah. An umara. Alal jabali di atas gunung. Fil kubi di dalam gelas. Bil qitari dengan kereta. Kal badri ya seperti bulan purnama. Lil mu'minina lil mu'mini ya, lil mu'mini milik orang beriman itu. Watini demi buah tin. Targetnya di sini talib atau talibah bisa membaca isim yang terletak setelah huruf jar. Insya Allah mudah. Ada huruf jar, isim setelahnya majrur, nama posisinya majrur biharfil jar. Demikian. Sekarang giliran antum ya, baca tulisan yang masih tanpa harokat. Ulang-ulang, baca dan terjemahkan. Dia diulang-ulang hingga lancar. Semangat berlatih ya. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.